Halo, selamat pagi adik-adik. Nah, kembali lagi torang baku dapa di acara sekolah minggu online Gemim Kristus Bitung. Nah, aku harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan kuat. Oke adik-adik, sebelum itu aku mau tanya, siapa yang belum mandi? Belum sikat gigi? Nah, aku harap semua so mandi, so sikat gigi, so sehat, so segar. Torang so di muka, mungkin di muka televisi, laptop, atau mungkin di muka gadget. Torang sama-sama bisa memuji Tuhan. Dimanapun torang berada, pasti torang bisa memuji Tuhan. Nah adik-adik, panggil mama, panggil papa, panggil oma, panggil opa, panggil saudara-saudara untuk torang bisa sama-sama memuji Tuhan dan mengasihi Tuhan. Adik-adik, di sini ada Engku Leri dan di sebelah kiri Engku ada Enci Eli. Halo, selamat pagi. Selamat hari Minggu ada di rumah. Ya, ada Enci Eli sebelah kiri dan di sebelah kanan Engku ada Enci Indri. Halo adik-adik yang ada di rumah. Apa Oke. kabar? Adik-adik sama seperti torang di sini ada Engku Leri, Enci Eli dan Enci Indri. Torang semangat, torang bersuka cita ingin memuji Tuhan. Nah, sebelum itu Engku undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Torang menyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Oke, sambil torang bertepuk tangan, torang pakai gerakan. Oke? Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, sekali lagi terangkat lagu ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, nah adik-adik, sekarang torang akan berdoa, torang siapkan torang hati, torang berdoa, torang kunci tangan, tutup mata, Engkau yang akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami berterima kasih karena Engkau sudah menjaga, Engkau sudah melindungi kami, memberkati kami. Kami yakin percaya Engkau juga hadir di tempat ini untuk benar-benar memberikan kami kekuatan, memberikan kami akal sehat untuk kami bisa bersuka cita, untuk kami bisa mendengarkan nanti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia dan kami yakin Engkau bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih suka cita toh? Masih ada semangat. Nah adik-adik, ada enggak di sini adik-adik yang punya kakak atau adik yang masih baku-baku marah, bakal lain dengan kakak atau adik? Masih ada. Aku yakin pasti masih ada yang sering aku marahin DP kakak, DP adik, atau DP mama, DP papa. Dia sering apa? Pukul. Atau apa? Dia sering melakukan
hal yang nyandak menyenangkan DP mama atau DP papa. Atau mungkin ada adik-adik yang nyandak senang atau marah DP oma atau DP opa. Nah, aku bilang itu sesuatu yang ndak baik di mata Tuhan. Nah, adik-adik, torang harus saling mengasihi. Torang harus mengasihi torang pe mama, torang pe papa, torang pe kakak, adik, oma, opa. Bahkan orang yang ada di rumah, torang harus mengasihi mereka. Betul toh Cingku? Betul. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama menyanyi lagu Ikau dengan Kasih Tuhan. Oke. Dalam kondisi berdiri, torang tetap bersuka cita, torang menyanyi lagu ini. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Oke, kita angkat sekali lagi lagu ini. Ku kasihiku dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang Tora akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, aku undang adik-adik untuk duduk manis. Torang siapkan Alkitab ataupun handphone yang ada aplikasi Alkitab. Boleh, Tora akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelum itu, mari torang menyanyi lagu ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini. Oke. Dengan sungguh-sungguh torang menyanyi lagu ini, torang berharap bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan torang. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Oke, Tora menyanyi dari awal lagu ini. Mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan
kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Encik senang sekali orang boleh bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu Gereja Gemim Kristus Bitung. Nah, sebelum dengar cerita firman Tuhan, mari orang mau berdoa, minta pimpinan Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami. Berkati kami Tuhan agar supaya anak-anak boleh berkonsentrasi mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati Enci yang akan membawakan cerita. Biarlah cerita firman Tuhan yang dibawakan boleh dimengerti anak-anak. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, Encik mau tanya, so sarapan belum? Encik sudah. Kalau Encik so sarapan. Biasa kutek orang kalau sarapan, orang Manado aja sarapan apa Kang? Biasa aja sarapan nasi kuning atau lain kali tinuk tuan. Orang perlu makanan for orang pe tubuh supaya orang pe tubuh punya tenaga for mau apa? Mau bermain atau mau bekerja. Nah, apalagi kalau orang selelah, tentu orang perlu makanan dan perlu beristirahat. Nah, adik-adik, pernah satu kali Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus pe murid-murid semua, Tuhan Yesus ada mengajar tentang Allah pak orang-orang. Dan pada waktu itu orang ada banyak sekali. Saat itu Tuhan Yesus mengajar tentang Allah. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang sakit. Luar biasa Tuhan Yesus pekerjaan waktu itu adik-adik. Jadi Tuhan Yesus bilang pak murid-murid, mari jo torang mau pindah dulu. Torang mau pergi beristirahat dulu. Torang cari tempat yang lebih sunyi. Jadi ini murid-murid bersama Tuhan Yesus, dorang pindah ke tempat yang lebih sunyi. Tapi waktu tiba di tempat lain itu, adik-adik tahu apa? Dorang Tuhan Yesus lihat itu orang yang tadi, yang ada dengar tempat Tuhan Yesus mengajar, dorang ada ikut lagi ternyata Pak Tuhan Yesus ke sana. Nah, Tuhan Yesus waktu lihat ini orang-orang ada di sana, Tuhan Yesus merasa kasihan. Tuhan Yesus hati berbelas kasih pada orang. Tuhan Yesus nggak jadi istirahat adik-adik. Tuhan Yesus jadi mengajar, tetap mengajar terus tentang Allah Pak ini orang-orang yang ada di situ. Sampai semua malam akhirnya Tuhan Yesus murid-murid datang Pak Tuhan Yesus. Orang bilang, Tuhan,
Suruh jo ini orang-orang pulang Tuhan, kong suruh jo dorang cari makanan di kampung-kampung yang ada di dekat sini. Tapi Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus sangat peduli pada orang-orang. Tuhan Yesus bilang, murid-murid harus mau kasih makan ini orang-orang yang ada. Wah, murid-murid kaget. Dorang bilang, aduh Tuhan, nak cukup Tuhan, torang pedoi. Ini orang ini banyak sekali, nak bisa mau beli makanan for dorang. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang, Pak murid-murid, mau pergi periksa, coba lihat ada makanan apa yang ada, datang bawa kemari Pak kita. Jadi itu murid-murid pergi periksa, dorang balik kemari, dorang bilang, Tuhan, nyak mau cukup ini makanan yang dorang ada dapat Tuhan. Cuma 5 roti dan 2 ikan. Ini orang yang ada di sini banyak sekali Tuhan. Tuhan bilang apa? Pak murid-murid, sekarang mau suruh ini orang-orang duduk. Suruh dorang duduk. Kemudian Tuhan Yesus ambil itu roti dan mengucap syukur kepada Allah. Dan mujizat Tuhan terjadi adik-adik. Itu roti bertambah menjadi banyak. Dan semua orang yang ada di situ boleh dapat roti. Dorang boleh makan itu roti. Tapi bukan cuma itu. Tuhan Yesus ambil itu ikan dan melakukan hal yang sama. Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Allah. Dan itu ikan bertambah menjadi banyak adik-adik. Dan dibagikan pas semua orang yang ada. Semua orang boleh makan itu ikan. Dan adik-adik apa? Setelah semua orang semakan, Tuhan Yesus dan pergi periksa. Dan lihat apa adik-adik? Ada sisa 12 keranjang. Wow, itu mujizat yang sangat luar biasa adik-adik. Tuhan Yesus benar-benar peduli dan mengasihi itu orang-orang yang ada di situ. Sekarang Cik mau tanya, menurut adik-adik, Tuhan Yesus peduli enggak pada orang? Tuhan Yesus peduli enggak pada adik-adik? Jawabannya adalah iya. Tuhan Yesus peduli pada orang semua. Tuhan Yesus peduli pada adik-adik yang ada di rumah, peduli pada encik engku, peduli pada orang tua. Karena apa? Orang boleh memperoleh makanan, orang boleh mempunyai pakaian, bahkan adik-adik boleh punya mainan. Itu semua pemberian Tuhan Yesus melalui mama papa. Tapi adik-adik harus ingat, Tuhan Yesus bukan hanya peduli dengan orang kebutuhan jasmani seperti makanan, minuman, pakaian, tetapi Tuhan Yesus sangat peduli dengan orang kebutuhan rohani. Tuhan Yesus memberikan firman Allah buat orang. Tuhan Yesus memberikan Alkitab buat orang. Supaya apa? Supaya orang boleh belajar dan orang boleh mengerti akan kehendak Tuhan buat orang yang ada di dunia ini. Tetapi satu hal lagi adik-adik, bahwa Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini. Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini untuk apa? Untuk mati buat orang. Adik-adik, sebentar lagi orang akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus, yaitu di mana Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus dihina, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib, dan bahkan akhirnya Tuhan Yesus mati adik-adik. Itu semua Tuhan Yesus lakukan untuk orang semua, untuk orang semua yang percaya pada Tuhan Yesus mati dan bangkit, orang akan diselamatkan, orang akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Wah, adik-adik, orang punya Tuhan yang luar biasa, yang benar-benar peduli dan mengasihi pada orang. Untuk itu orang yang diselamatkan oleh Tuhan, orang harus tetap mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup orang. Orang punya Tuhan yang hebat. Amin firman Tuhan. Nah, mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan sudah begitu peduli bagi kami. Tuhan sudah memenuhi setiap kebutuhan kami. Bahkan Tuhan sudah mau datang bagi kami, manusia berdosa. Tuhan mau mati bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak agar supaya kami boleh tetap mengucap syukur dan selalu percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menghidupi kami Tuhan, terus hidup dalam hati kami Tuhan, dan boleh kami lakukan di setiap kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini torang PA Tafalan terdapat di dalam Filipi 4 ayat 19 yang berbunyi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhan tadi? Mengerti enggak? Nah, engkau harap adik-adik tadi ada dengar baik-baik Enci yang menyampaikan firman Tuhan. Tadi Enci Fili yang menyampaikan. Nah, adik-adik engkau harap adik-adik juga bisa benar-benar mengaplikasikan firman Tuhan tadi. Bagaimana Tuhan itu sebagai roti hidup. Dia yang mencukupkan semua torang pe kebutuhan. Dia yang mencukupkan ini 5.000 orang ini dia pe kebutuhan. Nah, engkau yakin torang harus percaya kepada Tuhan kalau Tuhan sudah mencukupkan torang pe kebutuhan. Nah, adik-adik, hari ini juga dari 1 minggu yang lewat ini torang juga mengucap syukur. Nah, siapa yang mengucap syukur? Karena ada beberapa torang pe teman-teman yang berhari ulang tahun. Di sini ada adik Charlene Sulamanda, ada adik Graciela Manuho, juga ada adik Margareta Ranang. Halo, ada adik Hieronymus Yahya dan ada adik Rafael Malalantang. Nah, ada juga torang pe Enci yang berhari ulang tahun. Nah, Enci yang berulang tahun itu adalah Enci Mutiara Tulandi. Halo Enci. Nah, engkau harap Enci dan juga adik-adik yang berhari ulang tahun tetap dalam lindungan Tuhan. Tetap dalam apa? Dalam perlindungan Tuhan, bahwa Tuhan tetap menyertai adik-adik dan memberkati. Sekalipun orang melewati banyak cobaan, namun engkau yakin adik-adik semua dan Enci juga diberkati Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang torang akan berada di ujung daripada ibadah ini. Torang akan mengakhiri ibadah ini, namun torang akan menyanyi satu lagi lagu yang sangat memberkati torang, yang terutama di dalam hidup ini. Mari torang sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini. Torang sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Dari awal orang pujikan lagu ini yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta
Adik-adik mari torang satu dalam doa, torang berdoa. Tuhan Yesus, benar Tuhan bahwa yang terutama dalam hidup ini adalah Engkau. Engkau yang sudah mati, Engkau yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kami Bapa. Kami semua layaknya sampah Bapa, namun Engkau mengambil kami ini orang-orang yang berdosa, anak-anak yang berdosa, orang tua yang berdosa. Engkau mengambil kami sehingga kami benar-benar layak Bapa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak yang berdosa ini mengaku setiap dosa dan kesalahan kami. Dan kami yakin Bapa, kami yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami akan benar-benar menikmati keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ibadah pada hari ini, pada saat ini, dimanapun kami berada Bapa, benar-benar layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak, mama, papa, yang ada di rumah, oma, opa, saudara, bersaudara, biarlah semua dalam lindungan, dalam berkat dan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai di sini ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan.